Shirataki itu zero kalori, tapi yang basah. Kayak jelly, karena basically itu shirataki sebenarnya jelly. Jadi kalau dibilang shirataki noodle, dia tuh adalah jelly yang berbentuk mie. Tapi nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Ada juga yang bilang, aku makan shirataki, tapi kok lemes ya? Ya iyalah. Karena nggak ada karbonya Nggak ya? ada karbo. Harga kan itu sebenarnya lumayan mahal. Depends. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, hari ini kita kedatangan nih Charlie Shirataki. Oke. Ditanya nama aslinya siapa, katanya udah Shirataki aja belakangnya. Charlie Kenapa Shirataki. kok sangat mencintai Shirataki nih? Ya karena kan memang aku di sana kegiatannya. Oke, nice. Shirataki nih, mungkin teman-teman di rumah tuh kayak pernah dengar tentang Shirataki. Terus mungkin kalau dulu tuh kayaknya sempet ada beberapa artis yang heboh dengan Shirataki, nasi porang apa segala macem. Dan itu tuh katanya waktu itu sempet aku denger 0 kalori, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau 0 kalori ya. Kalau yang basah dia beneran zero kalori. Kalau yang basah. Kalau yang basah. Jadi kita makan nasi dengan cara yang sehat kan? Dengan cara yang sehat. Iya. Soalnya nih banyak banget kayak Gen Z atau anak-anak muda itu tuh makan nasi putih campur mie goreng pakai kentang sama cabe. Semuanya karbo. Semuanya karbo. Semuanya karbo. Jadi nggak ada proteinnya, nggak ada lain-lain. Nggak balance. Itu kenapa bikin kita ngantuk kan sebenarnya. Iya betul. Ya kan? Iya. Nah kalau dari Shirataki sendiri nih, mungkin dari Coach Charlie, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapin sama anak-anak muda sekarang, khususnya mungkin Gen Z yang sekarang lagi cari uang yang banyak ya? Iya. Tantangannya dalam hal apa dulu nih tapi? Balance food. Tentang balance food ya. Ya memang kalau kita lihat ya di Indonesia tuh mungkin pengetahuan tentang balance food tuh agak kurang ya. Karena yang tadi Cikrita bilang kan, kita udah makan nasi, pakai mie goreng, pakai kentang cabe biasanya kan. Wah, itu semua kan karbo gitu loh, carbs semuanya kan. Nah, kalau dibilang Shirataki sehat atau enggak, itu tergantung juga ya kan. Sebenarnya Shirataki itu kan yes, mungkin memang benar Shirataki itu zero kalori, tapi yang basah. Yang Karena basah itu maksudnya gimana sih? Shirataki itu sebenarnya tuh ada yang basah, ada yang kering kan. Jadi untuk Shirataki yang basah, dia itu ya kayak jelly, karena basically itu Shirataki sebenarnya jelly. Jadi kalau dibilang Shirataki noodle, dia tuh adalah jelly yang berbentuk mie. Kalau dibilang Shirataki rice, itu adalah jelly yang berbentuk nasi sebenarnya kan. Dan komposisi dari Shirataki sendiri itu sebenarnya 97% air dan 3% fiber, dan fibernya itu non digestible fiber, alias dia tuh nggak bisa dicerna badan. Masuk, cuci pencernaan aja, udah nyapu pencernaan, dibawa keluar. Jadi sebenarnya itu buat kenyang aja dong, buat pengganti nasi aja dong sebenarnya. Satu memang dibilang pengganti nasi, mungkin bisa juga ya untuk di beberapa kondisi kan, kayak memang orang yang benar-benar udah nggak boleh makan nasi, yang mungkin gulanya tuh udah tinggi banget, diabetes tinggi banget gitu loh. Cuman memang bagusnya tuh sebenarnya dicampur, di mix. Makan Shirataki itu juga nggak boleh 100% kan, karena tubuh kita pun juga masih butuh karbo sebenarnya kan. Jadi kita pagi-pagi, kenapa sih banyak orang Indonesia tuh, apalagi anak-anak ya, anak-anak zaman sekarang kan suka yang SMA, kuliah, apalagi anak-anak SD tuh di sekolah suka ngantuk kan. Karena sarapannya dari orang tuanya tuh udah nasi, ya kan? Nasinya banyak biasanya kan, apalagi orang Indonesia tuh nasi nomor 1 kan. Nggak makan nasi nggak makan gitu kan, nggak nendang. Nasinya banyak, lauknya dikit di Indonesia gitu loh. Lauknya dikit, nasinya banyak gitu loh. Nasi itu kan sebenarnya kan karbo. Begitu masuk mulut, kena enzim diubah jadi gula kan. Gulanya naik, gula darahnya naik, itu yang bikin ngantuk sebenarnya. Tapi coba aja bayangin kalau misalkan nasinya itu udah dimix sama nasi konyaku ataupun Shirataki. Nah, ini sebenarnya Shirataki sama konyaku tuh banyak yang nanya sebenarnya, Ci. Konyaku Shirataki apa sih? Sebenarnya tuh konyaku itu nama utamanya itu konyaku. Shirataki itu artinya konyaku noodle ataupun konyaku yang panjang-panjang dibilangnya Shirataki. Konyaku itu maksudnya gimana nih? Konyaku itu jadi kayak konsepnya kayak pasta gitu loh. Jadi memang konyaku itu bahan bakunya sama, cara ngolahnya pun juga sama, warnanya, teksturnya, aromanya semuanya sama, cuman bentuknya beda-beda. Ada apa aja? Ada yang bentuk nasi yang pasti kan, ada yang bentuk balok. Yang balok tuh yang paling pertama, Ci. Yang bentuknya tuh balok. Nah, yang kayak tahu, yang kayak tempe gitu loh sebenarnya. Nah, ada juga yang bentuknya mie, kue tiaw, bihun. Jadi udah banyak lah ya. Banyak. Ini istilahnya kayak pasta sama spaghetti, fettuccine gitu-gitu ya. Iya. Berarti modelnya beda-beda. Tapi kan ada yang namanya beras Shirataki. Beras Shirataki ya. Dan juga ada mie Shirataki. Itu sebenarnya bahannya sama kan? Bahannya sama. Justru nama beras Shirataki itu salah. Adanya tuh beras konyaku.
gitu. Tapi orang sebenarnya di Indonesia tuh lebih paham adalah shirataki. Betul. Shirataki 0 kalori, Iya, bagus iya, buat kesehatan, Betul, untuk betul. apalagi buat diabetes segala macam, ya kan. Nah, tapi kalau kita balik lagi nih ke Gen Z atau yang makanannya tuh karbo terus. Nah, itu tadi aku bilang sebenarnya harusnya kalau misalnya kita bayangin pagi-pagi kalau misalkan mulai kita nasinya tuh di mix ya, 1:1 banding 1. 1 cup beras putih di mix sama 1 cup beras konyaku. Itu kan begitu udah mateng, sebenarnya begitu kita makan 1 porsi nasi itu sebenarnya kita nggak makan 1 porsi nasi kan. Setengah porsi. Aslinya cuma setengah porsi, setengahnya lagi tuh fiber konyaku gitu loh. Jadi nasinya kenyangnya dapet, fibernya dapat. Apalagi masalah di Indonesia tuh masih banyak tuh orang yang nggak suka makan sayuran kan. Jadi konsumsi fibernya tuh kurang. Sedangkan fiber itu kan nggak cuma untuk menyapu perut kan. Fungsi fiber itu kan juga banyak untuk menjaga gula darah, menurunkan kolesterol juga bisa gitu. Dan banyak banget fungsi fiber lainnya. Apalagi fibernya konyaku itu sebenarnya adalah prebiotik. Jadi banyak yang bilang, aduh makan konyaku atau nggak shirataki nggak aman nih buat GERD. Padahal begitu masuk lambung dan juga kolon ataupun usus besar itu ya kita bahas di lambung dulu ya. Begitu masuk lambung prebiotik dari fiber shirataki ini sendiri itu bakal dimakan sama bakteri baik untuk memperbaiki dinding-dinding lapisan di lambung sebenarnya. Ini menurut riset yang kita lihat dari beberapa artikel gitu loh Ci. Oke, nah berarti probiotiknya yang ada di shirataki atau kita sebut shirataki lah ya, karena kan orang-orang lebih paham tentang shirataki ya. Betul. Nah itu probiotiknya itu di lambung. Prebiotik. Probiotiknya di lambung itu kayak dimakan sama bakteri baiknya. Betul, untuk melawan si bakteri jahat. Oke, nah itu kenapa kita kalau bisa kan kita makan beras putih campur sama beras konyaku atau shirataki tersebut. Nah itu juga yang ini pelajaran juga ya buat yang nonton atau segala macam kan banyak sekali yang pagi-pagi makannya udah heboh karbohidrat. Kenapa kok siang-siang ngantuk? Betul. Ya karena pagi-pagi kalian makan karbohidrat. Sebaiknya makan apa memang? Sebaiknya ya kalau misalkan kita ke negara-negara luar Ci ya, orang-orang bule itu kan kalau ngelihat kita pagi-pagi kok makan nasi tuh mereka kaget sekali kan. Nah apalagi nasi uduk tuh mereka kaget, pakai cabe lagi ya kan? Nasi uduk, nasi kuning. Pagi-pagi makan nasi pakai cabe, wah ini bagi mereka itu makan malam ya kan. Jadi ya untuk pagi-pagi sih sebenarnya sih mungkin yang lebih ringan-ringan aja. Mungkin nasi kalau dari saya ya pagi-pagi makan nasi putih. Saya lebih suka sebenarnya nasi merah kalau pagi-pagi. Karena nasi merah itu kan masih banyak vitamin B segala macam. Tapi nasi merah ini kan perak. Jadi saya harus mix sama nasi shirataki. Nah kalau teman-teman pada tahu kan nasi restoran Jepang yang paling terkenal ya Hokben lah ya. Pengen banget bisa masak nasi kayak nasi Hokben kan. Coba di mix dulu deh nasi putih sama nasi konyaku. Itu mirip. Itu emang kayak begitu. Oh, oke. Kan kalau kan banyak yang bikin hacks nasi putihnya kan di mix sama jelly kan. Sedangkan konyaku ini kan memang jelly. Jadi kalau di mix ya rasanya kurang lebih sama-sama aja. Dicoba. Nah, terus aku pernah coba waktu itu kan bikinin nasi merah, aku mix sama konyaku. Terus waktu itu Bunda Korla datang. Dia coba waktu itu dia makan kan rasa shirataki, rasa nasi merah yang dimix sama nasi konyak shirataki lebih enak dibanding nasi Thailand. Oh ya? Kata Bunda Korla. Boleh dicoba ini berarti ya. Tapi yang gini kan kalau misalnya kita sayang kesehatan gitu ya, terus kita makan nasi shirataki ini. Dulu tuh aku bisa loh makan tanpa dicampur apa-apa. Aku pribadi nggak suka. Karena apa? Jelly banget kan. Jadi aku tuh lebih suka gimana ya? Karena juga kadang-kadang kan kita juga pengen gym, aduh tapi waktu gimana gitu loh. Jadi gimana ya caranya olahraga tuh sedikit, tapi kita bisa mulai ngatur kita punya berat badan tuh dari makanan kan. Karena makanan tuh penting dan diet itu kan gak cuman sekedar gak makan, itu salah kan. Tapi gimana caranya diet itu adalah mengubah pola makan kita yang tadinya sedikit, kita makan dikit tapi kalorinya gede, ini makannya banyak tapi kalorinya kecil, ya kan? Kayak makan cookies, coklat itu kan kalorinya tinggi besar, banget kan. Tapi gimana caranya kita bisa makannya banyak, contohnya kan buah-buahan, sayur-sayuran gitu loh, yang kalorinya pun juga kecil tapi kita kenyang gitu loh. Sebenarnya di situ. Dan balik kalau masalah anak-anak gimana sekolah dan segala macam Gen Z, lebih baik kalau sarapan tuh nasi merah mix shirataki, seenggaknya kan enak kan. Karena di Indonesia
mereka nggak terlalu peduli sehat sebenarnya, tapi peduli tuh enak, kenyang, ya kan? Dan kebanyakan kenyang, yang penting kenyang, yang dan penting enak. kenyang enak, ya kan? Makanya pagi-pagi coba makan nasi merah yang dimix sama shirataki sedikit, jangan banyak-banyak nasinya, protein dibanyakin untuk tenaga. Kenapa harus dimix sama nasi juga? Karena kan kita butuh karbo. Iya. Ada juga yang bilang, aku makan shirataki tapi kok lemes ya? Ya iyalah. Karena nggak ada karbonya nggak ya? ada karbo, iya kan? Oke. Jadi kalau dibilang shirataki sehat ya depends, ya kan? Kita kalau makan telur sehat nggak? Ya sehat. Tapi kalau makannya banyak kan bisulan, jerawatan kan? Tetap aja, jadi sesuatu yang kebanyakan itu yang nggak sehat. Tapi gimana caranya sesuatu yang seimbang, yang balance, itu sih yang harus kita ajarin, ya kan? Oke, nah sekarang kan Coach Charlie ini punya bisnis shirataki ya? Aku lebih ke aku lebih profesional di perusahaan ini. Chief Marketing Officer ya kalau nggak salah ya. Yeah. Nah itu kan sebenarnya bisnisnya dari udah lama banget kan, 50 tahun atau 70 tahun kan? 70 tahun 1950-an kan? 1950-an. Padahal shirataki ini baru sekarang ini booming, nih booming. Iya. Sebelumnya berarti 70 tahun lalu yang yang bikin tuh udah tahu masa depan ya. Udah tahu kesehatan ya. Sebenarnya shirataki dan konnyaku itu tuh makanan masa lampau. Jadi memang banyak berita yang salah kan, dibilang apalagi sempat juga dibilang sama Pak Presiden, ini adalah beras masa depan kan. Ya bagi kita yang pelaku industrinya tuh ya kita juga lumayan bingung karena konnyaku dan shirataki itu adalah makanan dari abad ke-6, makanan di Jepang. Untuk para biksu-biksu di Jepang mereka nggak boleh makan daging. Jadi mereka gitu ganti dengan konnyaku. Kenapa nggak nasi putih aja di sana? Shirataki yang di Jepang itu pada zaman dulu bentuknya masih balok-balok tuh, Ci. Jadi mereka kayak balok-balok, mereka potong-potong pengganti daging, pengganti kikil, pengganti cumi. Karena teksturnya sama banget kayak cumi. Aku tuh sempat bikin konten rame di TikTok, dan begitu konten itu aku posting, itu se-Jakarta, Surabaya, Bali ludes semua penjualan yang bentuknya balok. Jadi emang dia bentuk konnyaku shirataki kan basicnya balok kan, kayak blok yang gitu. Yang hitam-hitam itu ya? Yang kalau yang hitam-hitam itu udah dimix sama rumput laut. Kalau yang di Indonesia tuh kita masih yang pure sebenarnya. Yang bentuknya warna itu kayak putih, terus tinggal putih agak bening-bening kayak jelly gitu, kayak nata de coco kalau kita lihat. Tapi nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, tawar. Nah, itu keunggulan konnyaku shirataki di Indonesia. Karena kalau konnyaku shirataki yang di Jepang itu dari bahan bakunya udah bau amis. Jadi mereka nggak bisa masukin ke nata de coco, minuman-minuman nggak bisa, cuma bisa makanan asin. Nah, aku coba bikin konten yang konnyaku baloknya dipotong, udah gitu aku slice tengahnya, aku pelintir jadi kayak cumi-cumi kan. Aku bolak-balik tinggal diolesin oyster sauce. Wah, itu rasanya sih enak banget itu. Ya benar. Bener-bener enak, serius enak, dan kayak cumi banget, bener-bener kayak cumi. Jadi kayak orang yang nggak bisa, mungkin kalau yang mungkin nggak tahu ya, oyster sauce kan masih oyster kan, mungkin kayak kecap asin pun ataupun soyu kan juga enak gitu loh. Jadi emang di Jepang mereka manfaatkan ini kan sebagai makanan vegan gitu loh, yang biksu-biksu di Jepang nggak boleh makan itu. Dan juga sampai saat ini beberapa orang-orang di Jepang itu mereka suka weekend atau enggak sebulan sekali tuh mereka ke kuil untuk detox secara fisik maupun mental, lepas dari handphone, dan juga untuk fisik ya mereka banyak meditasi, dan juga pencernaan mereka bersihin makan konnyaku shirataki. Dan mereka mikir kayak selama di kota kan makan mungkin tempura lah, goreng-gorengan dan segala macem ya, mereka adain waktu sempetin untuk ngedetox mereka punya pencernaan, makanya konnyaku shirataki ini. Oke, tapi kan konnyaku ini kan menurut harga kan itu sebenarnya lumayan mahal. Depends. Mahalnya itu mungkin dikira 1 kilo beras itu kan saat ini ya, beras shirataki yang beredar di mana-mana kan dengan brand apapun itu range harganya kurang lebih kan 175 sampai 200 ribu something kan. Nah, sebenarnya ada yang ini ada ilmu yang harus aku bagiin sih. Nah, tapi bener kan segitu kan harganya? Bener segitu, ya 1 kilo. Ya, aku beli misalkan 250 ribu tuh kalau nggak salah 50-60 ribuan. Dulunya memang udah segitu sebenarnya harganya. Memang jadi gini, cara bikin beras yang kering itu adalah yang basah dimasukin ke oven. Jadi dia ciut lagi. Sedangkan kandungan airnya kan 97% tadi kan. Makanya yang basah 0 kalori, yang kering kok ada kalorinya sih. Nah, kalau kita masukin ke oven itu airnya hilang semua, dia bakal jadi debu. Kan tinggal fiber doang kan. Makanya kita harus campurkan adonan pas lagi masih basah, adonannya kita campurkan sama tepung tapioka singkong. Sekitar 10% dari adonan. Supaya untuk pada saat kering, tapioka singkongnya yang menahan fibernya itu. Iya. Nah, tapi kenapa nih kan mahal nih? Tadi kan mau jelasin gimana nih
1 kilo 200.000 lah kita anggap. Nah, mahalnya begini. Kalau beras putih 1 kilonya ini kan kurang lebih di harga 15.000 ya. Iya. Mereknya ya Anak Raja, Iya, Subo, apalah, apapun segala itu macam, ya. nggak apa-apa. Nah, kalau beras dan tapi kalau beras putih biasa 1 kilo tuh untuk 6 porsi makan. Beras putih biasa 1 kilo 6 porsi makan. Karena cara masaknya 1:1. Oke. Berasnya sekilo atau enggak 1:1,5. Iya. Jadi berasnya 1 kilo jadi nasi kurang lebih 1,5 kilo. Oke, jadi beras putih 1 kilo 15.000 itu buat 6 porsi makan. Iya. Sedangkan shirataki 1 kilonya itu bisa untuk kurang lebih 20-30 porsi makan. 20-30 porsi makan. Iya. Kenapa? Karena cara masak shirataki tadi aku bilang tuh, berasnya 1 cup ataupun berasnya 1 cup jadi nasi tuh 5 cup. Mengembangnya 5 kali lipat lebih besar. Karena kan beras shirataki kalau kita lihat kan kecil-kecil banget kan. Iya. Kecil-kecil banget, tapi begitu mengembang kan dia jadi gede kan kayak nasi putih biasa kan. Itu dia sebenarnya. Karena airnya itu kita press habis-habisan, yang harusnya 1 kilo kita press jadi cuma 200 gram gitu loh. Jadi bedanya berapa tuh kalau misalkan? Ya tapi memang sih kalau dihitung-hitung pasti lebih mahal kan? Pasti tetap lebih mahal. Kalau beras putih mungkin satu porsi di angka 2.500, konnyaku shirataki satu porsinya mungkin di angka 7.000-an atau 7.000 something untuk 200 gram nasi. Iya. Ya berapa kali lipat itu harganya? Tetap sih kurang lebih 3 kali lipat gitu loh, 3 kali lipat. Tapi ya makanya bisa dicampur lah ya biar lebih irit lagi. Iya, dan juga yang harus diketahuin kalau ini tuh sebenarnya bukan beras, tapi ini tuh adalah fiber kan. Dan kalau kita hitung-hitung ke beras sih memang nggak masuk ya. Tapi kalau kita hitung-hitungan ke produk-produk fiber lain ya, masuk. Itu shirataki bisa dibilang produk fiber paling murah di dunia, ya kan? Contohnya kalau kita lihat minuman-minuman fiber yang udah ada beredar di pasaran, satu saset mungkin di angka 18.000 itu biasanya paling murah kan 18.000 minuman fiber. Itu fibernya cuma 5 gram atau 7 gram. Sedangkan produk konnyaku shirataki yang beredar biasanya, misalkan shirataki yang basah, itu satu pouch itu harganya cuma 8.000, 200 gram. Fibernya itu mereka mengandung kurang lebih 15 gram. Which is kalau misalkan kita kita perbandingkan dengan minuman fiber, 15 gram fiber berarti total hampir 50 ribuan something. Sedangkan di shirataki dia cuman 8.000 gitu loh. Jadi murah lah ya. Jadi murah. Tergantung kita mau paretonya kemana. Betul. Ya kan? Oke, tapi kita ngomongin shirataki nih kan, Koko bergerak di bidang bisnis shirataki yang kata presiden kita ini adalah nasi masa depan. Nasi masa depan. Nasi masa depan ya. Nggak bisa lah nasi masa depan ya. Tetap orang Indonesia tetap harus nasi putih. Titik. Nggak makan nasi nggak nendang. Dicampur lah ya, biar lebih sehat. Biar hidupnya lebih lama. Karena kan aku lihat nih berita-berita juga bilang katanya diabetes kan sudah semakin meningkat. Dan diabetes itu nggak kenal umur. Betul. Ada dari umur 20, umur 15, bahkan itu udah banyak teman-teman yang udah kena diabetes. Dan diabetes itu tuh jangka waktunya seumur hidup ya kalau nggak salah ya. Kita harus minum obat terus, insulin dan segala macam. Nah, jadi sebelum mencapai situ ada baiknya kita tuh menjaga kesehatan. Betul. Yang satu olahraga, makan sehat, makan seimbang lah ya, makan seimbang. Jadi jangan pernah lagi makan nasi pakai nasi goreng, nasi pakai mie goreng, pakai kentang goreng, pakai cabe. Walaupun itu tuh kayak kalau lagi capek banget mungkin enak sih. Tenaganya langsung ini ya, cuman kan di endingnya ngantuk gitu kan. Gulanya naik apa segala macam. Oke, tapi aku pengen tanya sebenarnya gimana sih perkembangan mungkin shirataki di Indonesia, terus kemudian juga mungkin petani-petani nasi putih. Oke. Kan ini mungkin sebuah ancaman juga dong buat mereka. Betul. Perkembangan shirataki di Indonesia tuh sebenarnya tuh lagi di masa rancu ya, agak bingung gitu loh. Konnyaku ya, umbi porang lah. Karena gini, dari awal kan pemerintah kan endorse tentang umbi porang ini, bahkan sempat dijadikan atau bahkan masih dijadikan program prioritas Pak Presiden tentang umbi porang ini. Untuk gitu apa? Ekonomi baru biasanya. Oke. Tapi untuk lebih jelasnya aku nggak tahu ya update saat ini tuh kayak gimana gitu loh. Nah, pada saat berita itu turun, itu petani latah di Indonesia itu kan udah paling sering kan. Dari Sabang sampai Merauke mereka nanam porang. Nggak semuanya, tapi banyak banget gitu loh. Banyak banget dari Medan sampai ke Papua. Sampai waktu itu aku lagi di Labuan Bajo, terus aku keliling-keliling kayak ke Desa Melo, beberapa kabupaten-kabupaten di Flores. Itu sampai pemerintahnya pun pada nanam gitu loh. Usaha pribadi, keluarganya pun juga pada nanam umbi porang. Nah, ini kan nggak cuman di porang ya, tapi
untuk segala komoditas apapun, pertanian apapun gitu loh. Kalau kita mau nanam sesuatu itu kan harus dipikirkan kan dari A sampai Z. Kalau aku tanam ini nanti jualnya kemana ya? Nah, sedangkan pada saat ini petani itu tanam, tapi aku nggak tahu ya, mereka tuh tahu gak sih pasarnya di mana, cara jualnya gimana? Itu kan yang semua teman-teman UMKM ataupun pelaku petani kan juga harus tahu kan. Kalau mau usaha apapun udah ada market research, di planning dulu, ya kan? Sekarang tanamnya di Flores, tanamnya di Papua, sedangkan pabrik porang itu paling banyak kan di Jawa kan. Mereka ini kan harus bersaing dengan petani-petani yang ada di Jawa kan, yang lebih gampang transportnya. Betul, segala macam. Karena biasanya perusahaan membuka harga, oke, kita lagi open pembelian gitu loh. Buat teman-teman yang punya umbi porang mau jual, pokoknya sampai di gudang kita harganya sekian ya gitu ya. Nah, petani yang di daerah Jawa kan akan lebih dekat kan, sedangkan petani yang di Papua, yang di Flores, mereka harus pikirin kapalnya, kan pakai kapal gitu kan, jauh sekali kan. Nah itu kan yang mereka kan kadang-kadang kan nggak pikirin kan, itu sebenarnya kesalahan. Nah itu ke satu, kedua, balik lagi kayak yang tadi, petani porang di Indonesia, karena mereka semua nanem, sekarang by data itu porang yang ada di Indonesia tuh 450.000 ton. Nah sebelumnya aku nggak tahu, tapi kebutuhan dunia itu 350.000 ton. Berarti lebih banyak 100.000 ton kalau dihitung dari kebutuhan dunia. Dunia iya. Satu dunia. Sedangkan satu dunia ini kebanyakan yang beli itu negara China, karena kan China pakai paling banyak kan. Dan China udah tanam 90% dari kebutuhan dunia. Loh, berarti kita udah bisa, kalau lancar semuanya seharusnya kita bisa menguasai dunia, bener nggak? Seharusnya bisa. Kalau lancar. Kalau China nggak ada nanam apa-apa nih. Ini China aja nanam 90% kebutuhan dunia. Berarti 30.000-an lah. 300.000-an lah. Kurang lebih. Belum Vietnam. Belum Myanmar. Katanya Vietnam udah nanam 350.000 ton juga. Iya kan? Jadi kelebihan banget dong. Udah bukan oversupply, udah tsunami ini, ya kan? Dan juga banyak berita-berita tuh yang salah tentang umbi porang. Banyak yang bilang umbi porang ini nanti jadinya tepung porang. Waduh, ini udah salah gitu loh. Tepung porang itu nggak boleh dimakan, masih ada racunnya. Jadi umbi porang itu sama kayak Casesa UJ5 ataupun singkong racun. Jadi untuk kita bikin tapioka tau lah ya, tepung kanji. Nah, tepung kanji ini paling bagus tuh diambil dari singkong racun. Nah, kenapa singkong racun? Karena di dalam singkong racun itu masih ada kan tapioka itu adalah pati singkong kan. Sedangkan singkong racun itu masih mengandung sianida. Jadi sianidanya itu harus dipisahkan dulu dari patinya. Gimana caranya? Biasanya dikeringin sih, Ci. Dijemur aja, nanti sianidanya menguap, tinggal dapat pati-patinya gitu loh. Nah, tapi masih ada proses-proses lebih lanjut lah ya. Nah, di umbi porang pun juga sama, tapi bukan sianida. Di umbi porang, satu bongkah umbi porang gini tuh dia masih mengandung oksalat. Oksalat tuh kayak kristal jarum gitulah. Jadi kalau kita pegang tuh gatel. Bahasa lebaynya kayak pegang ulet bulu, tapi nggak sampai sebegitunya lah. Jadi jangan berani-berani pegang umbi porang dagingnya dalamnya. Langsung tuh jangan berani-berani deh, gatel banget, ya kan? Sedangkan banyak berita yang bilang ini terbuat dari tepung porang gitu loh. Alhasil banyak banget masyarakat yang mencoba langsung makan daging porang itu sendiri. Dipegang aja gatal apalagi dimakan kan. Itu ilmu ataupun knowledge yang dibagikan yang salah gitu loh, yang bahaya untuk masyarakat sebenarnya. Jadi umbi porang itu yang dimanfaatkan itu adalah fibernya, seratnya. Kalau kita mau samain, umbi porang itu sebenarnya sama kayak rumput laut. Indonesia itu merupakan salah satu negara terbesar penghasil rumput laut di dunia. Namanya tuh rumput laut Cotoni. Nah, yang diambil itu adalah keragenannya. Sama hal, jadi umbi porang yang diambil adalah glukomanan. Serat umbi porang itu namanya glukomanan ataupun konjac fiber. Biasanya kalau Nutrijel dia tulisan konyaku bubuk. Itu nama ilmiahnya ataupun nama saintifiknya adalah glukomanan. Sedangkan di rumput laut nama ininya itu adalah keragenan. Dan mereka berdua ini adalah produk pengental sebenarnya, Ci. Udah titik. Jadi fungsinya umbi porang itu bukan tepung, tapi menjadikan produk pengental. Sama halnya kayak rumput laut. Nah, itu market yang harus dibuka sebenarnya. Tapi sampai saat ini pemerintah selalu membahas umbi porang jadinya beras porang, mie porang. Wah, itu udah salah banget. Harusnya bisa menjadi pengental. Aneka produk pengental. Aneka produk pengental yang mungkin lebih alami juga ya. Lebih alami juga, dan banyak banget perusahaan tuh butuh. Dan saat ini seluruh industri di Indonesia mereka tuh membeli produk pengental tuh impor. Ada yang namanya santan ataupun zantan gum, guar gum, Krukas Bean gum, dan banyak banget.
Semua produk tuh butuh, even kita bikin tekstil tuh butuh, bikin kertas, bikin lem, bikin cat, itu semua butuh. Berarti maksud Koko adalah dari 450.000 apa yang bisa kita supply itu, itu tuh bisa sebenarnya nggak semuanya untuk nasi porang dan lain-lain, tapi bisa digunakan untuk yang lain-lain yang mana sebenarnya kita sekarang kondisinya lagi impor. Padahal bisa kita produksi sendiri. Betul banget. Sendiri tuh bisa, dan Indonesia terbesar loh sebenarnya. Nah, ekonomi baru di Indonesia itu harusnya tuh adalah umbi porang dan juga rumput laut kotoni sebenarnya. Jadi ekonomi baru di Indonesia tuh harusnya umbi porang dan juga rumput laut kotoni yang mereka merupakan bahan baku untuk membuat zat pengental. Udah itu aja. Zat pengentalnya pun banyak banget gitu loh, Ci. Even bikin nugget, bikin sosis kan butuh pengental kan, butuh pengikat. Bahkan sampai ke keju itu butuh emulsifier, sampai ke ice cream juga butuh emulsifier. Justru industri ini harus dikembangkan gitu loh. Dan ini belum dikembangkan sama sekali. Sama sekali belum dikembangkan dan masih impor terus dan nggak ada yang tahu. Bisa dibilang hampir nggak ada yang tahu, even pemerintah pun. Oke, lu udah sempat bilang ke pemerintah belum? Udah. Dan lagi mulai dijalankan sama Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi. Kita lagi mulai pelatihan. Jadi kita nanti di bulan Juli akan ada program pelatihan. Kita panggilin beberapa UMKM yang ada di Bali. Kenapa Bali? Karena Bali itu merupakan destinasi tourism sehat terbesar nomor 1 di dunia kan. Jadi kita mau ngajarin gimana caranya industri-industri kecil ini mulai bikin makanan yang sehat gitu loh. Mulai kita pakainya bahan-bahan dari porang dan segala macem. Sama yang kedua, ada salah satu kota di Jawa juga ada. Ini lagi disusun sih. Jadi tapi dari Jawa lah ya? Dari Jawa, Bali kurang lebih ya. Sebagai pusat industri di Indonesia. Tapi kenapa lo sebagai Chief Marketing Officer lah atau CMO yang bekerja di sebuah perusahaan ngurusin ginian sih? Karena kita kan masih organisasi yang baru berkembang, karena memang perusahaan ini adalah perusahaan keluarga sebenarnya dan sistemnya masih keluarga kan. Jadi memang kita punya tim di dalam sini tuh masih nggak gemuk gitu loh, kita masih ramping sekali. Jadi kegiatan-kegiatan ini kan kegiatan relation ya, ataupun public relation. Jadi mau nggak mau aku pun juga harus nyemplung karena aku CMO sekaligus communication kan juga aku yang ngurus kan. Apalagi tentang pengembangan produk segala macam juga kita kan juga menyampaikan gitu loh kurang lebihnya. Oke. Nah kalau misalkan kayak itu kan ada teman-teman petani yang mungkin latah untuk bikin porang. Betul. Nah tadi gue tanya gimana sih kalau misalkan petani-petani yang sekarang bikinnya beras segala macam, mereka kan pasti akan merasa terancam kan dengan kehadiran nasi masa depan Indonesia ini. Kalau dibilang merasa terancam itu jujur nggak akan sih, Ci. Karena kan by data pun juga yang beli beras shirataki itu kan hanya kalangan menengah ke atas gitu loh kan. Sedangkan tetap menengah ke atas pun juga nggak semuanya makan shirataki kan. Mereka masih makan nasi putih. Balik lagi nih, mau sampai kapanpun petani beras tidak akan terancam selagi orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Oke. Oke, tapi aku penasaran sih, kenapa sih ini tuh mahal banget? Iya. Kenapa beda sekali dengan kalau bisa dibilang kan tadi kita udah breakdown ternyata 3 kali lipat kan. Betul. Kenapa kalau nggak sehat gitu kita bisa turunin nggak sih untuk jadi 2 kali lipat lah paling nggak? Nah kalau misalkan dibilang mahal sebenarnya tadi aku bilang kan ini tuh berbeda dengan nasi putih. Kalau nasi putih kan tinggal panen dan segala macam. Sedangkan kenapa bisa mahal tuh sebenarnya awalnya dari bahan bakunya. Nah bayangin aja dulu yang sempat naik sampai di angka 18.000 itu kan udah nggak make sense gitu loh, Ci. Nah sedangkan gini loh, kalau kita mau jual barang ini kan kita nggak bisa ngelihat asal-asalan kan. Kita ini harus ngelihat negara kompetitor yang jual. Sedangkan pembeli utama itu adalah China. Negara kompetitor itu kan ada Vietnam, ada Myanmar, ada dan lain-lain lah, ada Kamboja. Nah untuk harga umbi porang itu yang bagus sebenarnya di angka 3.000 sampai kurang lebih 6.000 lah 1 kilonya. Umbinya aja gitu ya, Ci ya. Nah dan untuk kita bisa bikin mengekstrak powdernya sendiri itu kita 1 kilo fiber glukomanan ataupun konyaku bubuk itu kita butuh 15 kilo umbi. Oh banyak banget ya? Banyak banget. Jadi umbi porang itu tuh rendaman airnya ataupun kandungan air itu sekitar 80% up, 85 mungkin. Jadi umbinya 15 kilo, begitu kering itu jadinya kurang lebih 2 kilo. Nah di 2 kilo ini kan bentuknya bubuk ya, Ci ya, yang udah kita bubukin. Bubuknya ini masih mengandung 50-50 lah gampangnya, 50% oksalat, 50% glukomanan. Nah jadi 15 kilo umbi jadinya cuman 1 kilo
bubuk tersebut bubuk glukomanan. Oke. Nah, kalau paling gampangnya anggaplah 1 kilo umbinya di angka 5.000. Begitu kita mau bikin 1 kilonya kan dari 5.000 kali 15 kan, jadi 75. Belum ongkos transportasi, ongkos transportnya, belum ongkos produksinya dan segala macam gitu loh. Jadi wah memang modalnya tinggi juga ya. Memang modalnya tuh tinggi gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak bisa ada rasanya? Kenapa nggak bisa ada rasanya? Karena memang dia plain. Kalau mau ada rasa itu harus di mix sebenarnya. Kenapa nggak bikin yang ada rasanya? Apa kek, rasa jelly kek atau jelly lagi, leci kek atau apa? Nah itu karena memang kalau kita kan di Ambico itu sebenarnya kan memang perusahaan udah lumayan lama ya Ci ya. Dan Ambico tuh perusahaan plain. Jadi kita kenapa nggak ada rasa? Karena kita semua tuh diawasin sama Jepang. Karena Ambico tuh memproduksi 100% konyaku dan shirataki yang ada di Jepang. Semua yang di Jepang? Iya. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Ini perusahaan lokal? Perusahaan lokal. Itu yang aku suka gitu loh Ci. Kebanyakan kan brand-brand kekinian kan impor produknya tapi repacknya di Indonesia, bilangnya produk Indonesia. Iya. Aku kurang suka di situ gitu loh. Lebih baik produk bungkusnya ala-ala internasional Jepang tapi semua isinya tuh di Indonesia, dari petani Indonesia, produksi berarti di Indonesia. Berarti ini 100% lokal ya? 100% Petani-petaninya, sekaryawan-karyawannya. Iya, semuanya lokal. Cuman diawasin sama Jepang. Kenapa diawasin sama Jepang? Karena Jepang itu merupakan salah satu negara yang paling susah kalau kita mau ekspor makanan ke Jepang. Oke. Mereka itu kan idealismenya tinggi banget tuh Ci, masalah makanan tuh Ci ya. Nah, karena kita 100% karena shirataki dan konyaku yang kering ya Ci. Konyaku dan shirataki yang kering di Jepang semuanya kita yang produksi. Semua. Semua brand apapun kita yang produksi. Wow. Termasuk yang di Korea. Kalau di Korea itu salah satunya brandnya tuh ada Cheoljedang. Nah, Cheoljedang kan juga berat tuh Ci. Cheoljedang tuh deal sama kita menjadi produsen untuk konyaku shirataki Cheoljedang itu researchnya 6 tahun. Jadi aku mau dong beli shirataki sama kamu. Oke, boleh. Itu dari tahun ke-1 akhirnya dealnya tahun ke-6 selesai risetnya gitu loh Ci. Dia riset banget kan. Bener-bener banget gitu loh Ci. Nah tapi lumayan gitu loh. Akhirnya seluruh yang ada di Korea pun juga kita yang produksi. Oke. Kenapa mereka nggak bikin sendiri? Karena susah, mesinnya nggak ada yang jual. Sedangkan Ambico kita develop mesin itu 30 tahun. Untuk bisa bikin konyaku yang aslinya basah, tiba-tiba kita bisa bikin tuh yang kering tuh susahnya bukan main. Dan riset tuh 30 tahun, mesin kita udah gonta-ganti, gagal kita ganti lagi, develop lagi tuh sampai 30 tahun gitu loh. Jadi memang produk ini tuh bukan produk yang gampang kayak kalau mau usaha air minum kan gampang ya, mesinnya udah ada, tinggal menjalankan mesinnya aja kan, tinggal kita cari sumber mata air dan segala macam. Tapi untuk industri yang satu itu berbeda gitu loh, memang susah. Even sampai Eropa pun juga 100% kita yang produksi. Wow. Kenapa kok bisa cuman kita doang yang produksi? Nah itulah dedikasi para founder dan juga para top manajemen lainnya, apalagi direktur produksi dan segala macam ya. Kita punya dirut juga yang terus menerus sabar gitu ya Ci ya. Kita punya founder, kita punya komisaris yang terus menerus sabar mau kembangin ini produk. Dan sebenarnya ya pasti ada pasang surut ya Ci. Kita juga udah sempet pengen tutup. Kenapa pengen tutup? Karena dulu kan awalnya kita ini adalah jual bahan baku. Akhirnya jual bahan baku tuh dilarang Ci ke Jepang, ya kan? Kita ide lah jual produk makanan jadi. Susah masalah pajak. Even kita jual gratis pun mereka kasih kita suruh bayar. Kita yang suruh bayar, kita udah kasih gratis, mereka tetap minta uang di Jepang. Karena mereka melindungi petani lokalnya gitu loh. Even petani lokal mereka sama kita kualitasnya bagusan kita. Karena diakui Indonesia adalah penghasil porang terbaik nomor 1 di dunia. Karena kita punya kualitas dari umbinya sendiri gitu loh Ci. Tanahnya Indonesia tuh berbeda gitu kan. Nah, pada saat kita disusahkan karena pajak, kita tuh udah sempet tinggal 2 pilihan. Tutup atau lanjut. Kalau lanjut kita harus inovasi, ya kan? Sesuai dengan kita punya misi itu adalah Kaizen, adalah continuously improvement. Jadi kita mengimprove produk yang baru lagi adalah konyaku dan shirataki yang kering gitu loh Ci. Nah itu yang akhirnya membuat kita tuh berdiri sampai sekarang, walaupun itu nggak mudah, 30 tahun itu. Oke, berarti dari kapan tuh akhirnya dapat konyaku shirataki rice ini? Yang kering ya. Kalau yang kering itu kita udah mulai dari tahun sekitar 1980-an lah Ci. 1988 mungkin kurang lebih. Baru kita mulai jual ekspor tuh 1990. Oh, udah lama juga ya? Udah lumayan lama. Lumayan juga ya? Iya. Okay. Kita jual ke Indonesia justru baru tahun 2014, sedangkan jual ke Korea tuh 2013.
Jadi memang pada dasarnya tuh kita ekspor. Karena kita nggak apa ya, belum pede awalnya. Orang Indonesia marketnya udah kuat belum ya gitu loh, udah oke belum ya untuk beli beras tuh yang harga itu segini, sedangkan beras ini kan memang sebenarnya bukan beras gitu loh, sedangkan memang ya ini memang beda, ini bukan beras, ini sebenarnya jelly kan gitu loh. Akhirnya tapi naik di Indonesia tuh sebenarnya tuh 2017 2018 karena pasukan diet keto. Ya kan, mereka nggak boleh makan karbo, tapi mereka diet keto itu nggak makan yang kering loh, Ci. Dia makan yang mana? Makannya basah. Oh, nol kan? Karena nol. Kalau yang kering kan masih ada kalori kan, walaupun kalorinya masih sekitar 35% lah, kurang lebih dari nasi putih biasa. Tapi sekarang gimana dibanding awal waktu 2017 sama sekarang, lebih banyak mana? Jujur kalau dilihat untuk saat ini ya trennya, banyakan sekarang sih. Oh ya, udah mulai banyak ya, juga karena ya. kan banyak kompetitor baru gitu loh, Ci. Ya, kita kalau kerja nggak ada kompetitor kan ya bosan juga kan ngelakuin semuanya sendiri. Tapi karena ada kompetitor baru, akhirnya kan namanya naik. Entah yang baru mau asli atau enggak ya, akhirnya namanya naik gitu kan, Ci. Cuman jujur kita tuh paling besar tuh sebenarnya ke Korea saat ini. Korea itu karena ada salah satu artis Korea yang katanya dia makan produk kita, kata distributor dan kata manajemen artisnya, namanya Song Hye Kyo. Ya kan? Jadi si Song Hye Kyo itu dia kan lagi pengen main Netflix The Glory kan. Terus pas lagi press conference dia bilang dia tuh dipaksa diet turun 10 kilo dalam waktu 2 bulan. Akhirnya dia makan Konnyaku Shirataki, dia makan produk, dan kebetulan dia makan produk distributor kita gitu loh, Ci. Dia makan produk yang kita produksi gitu loh. Nah dari situ penjualan distributor kita tuh naik permintaannya. Dan puji Tuhannya Konnyaku dan Shirataki di Korea itu boleh masuk farmasi. Karena farmasi di Korea nggak boleh masuk makanan. Tapi mereka bilang ini udah bukan makanan, ini udah makanan yang level up gitu loh, Ci. Karena ini udah masuk ke wellness, healthy lifestyle dan segala macam gitu loh. Jadiinlah Song Hye Kyo brand ambassador. Aduh, doain ya, Ci. Doain deh, budgetnya gede itu. Nanti pas kesini aku dateng. Jangan lupa. Oke, ya sih, tapi memang waktu aku makan shirataki juga aku ngerasa sih manfaatnya seperti apa. Nah, aku tuh juga sempat ngikut karena kan shirataki kan selama ini kan campaign kan sehat, dan aku akhirnya mengubah shirataki ini udah bukan sehat, tapi shirataki ini makanan lifestyle kan. Dan orang di Indonesia mereka tuh nggak peduli sehat kebanyakan aja ya, mereka lebih pilih cantik. Ya kan? Nah, terus pas aku akhirnya tap in shirataki ini ke Jakarta Fashion Week waktu itu kan. Terus kita interview banyak orang, terus banyak yang bilang, aku sebenarnya tuh makan shirataki tuh pengen kurus. Tapi pas makan shirataki ternyata kok insulin aku tuh nggak naik. Udah gitu gula darah turun segala macam. Jadinya daily use untuk healthy, karena mereka lupa shirataki ini nggak cuman ngomongin zero kalori ataupun low kalori, tapi shirataki ini yang bahan utamanya tuh adalah fiber, ini yang nggak diangkat. Justru memang shirataki ini kan adalah fiber kan, Ci. Nah itu yang sebenarnya tuh harusnya tuh diangkat. Apalagi fibernya shirataki itu ya benar-benar plain. Kita kan nggak mix sama gula, nggak mix apa-apa. Makanya kok shirataki plain sih nggak ada rasa. Nah itu karena satu, kita diawasin sama Jepang untuk bikin makanan-makanan tuh yang plain, dan juga, Ci, kalau di pabrik masuk rasa tuh takutnya kontaminasi. Ada sih kita produksi brand-brand lainnya yang ada rasa. Contohnya kan kayak Lemonilo, Tropicana Slim segala macam. Tapi kan kita cuman produksi plainnya aja, terus kita kirim ke pabrik mereka untuk mereka yang bumbuin sendiri gitu loh, Ci. Intinya bumbu di luar kita. Cuman saat ini kan kita lagi develop pabrik baru untuk bikin yang ada rasa sedikit. Nanti kita bikin kayak konjac jelly, konjac stick jelly. Jadi kayak mungkin kayak produk-produk produk-produk ya stick jelly kayak gitu-gitulah ya. Intinya yang lagi viral juga sama. Ya udahlah, keren lah. Pertanyaan terakhir nih. Dipakai nggak nanti shirataki campur nasi putih untuk makan gratis? Di mana? Di presiden berikutnya. Kayaknya sih belum ya. Karena harganya belum masuk budget ya? Belum masuk budget. Yang dipakai itu katanya untuk susu ya, tapi kan bukan kita ya. Susunya saja susu kambing katanya. Karena banyak Ci kalau mau ngomongin tentang makanan-makanan sehat, karena kan industri makanan kan banyak dramanya lah ya. Cuman ya kalau shirataki ya saat ini sih harus hati-hati karena kan ada yang palsu. Oh, ada juga yang palsu? Ada yang palsu. Palsunya maksudnya gimana? Beberapa brand itu dia ngakunya ini shirataki ya, walaupun gak ditulis, mereka tulisnya konjac rice. Karena konjac rice itu kan udah tahu kan, konjac itu kan jelly kan. Jadi kalau konjac rice itu adalah jelly yang berbentuk kayak nasi. Nah, sedangkan mereka kampanyenya
ini adalah konjac rice, dari teksturnya, wanginya, rasanya, aromanya sama persis kayak nasi putih. Ya udah gitu loh. Dan sebenarnya produk tersebut, produk-produk yang kayak gitu Ci, itu tuh diboikot di Korea dari tahun 2016. Termasuk produk kita tuh diboikot karena mereka kira produk kita tuh sama kayak mereka. Akhirnya kita ngajuin banding kalau kita tuh shirataki yang asli. Nih kita lihat kita kayak jelly, akhirnya dites uji darah, gula darah naik atau enggak pas makan ini. Pas dicek ternyata gula darah nggak naik, malah turun gitu loh makan produk yang kita. Makanya kita lanjut dan kita kerjasama dengan pemerintah setempat dan perusahaan setempat yang benar-benar real, karena di Korea itu kan keaslian tuh penting banget Ci. Orang Korea tuh aware banget sama bentuk badan mereka kan. Mereka lebih pilih dikasih uangnya dipakai untuk oplas dibanding dikasih mobil pas lagi ulang tahun kan. Benar. Iya kan. Nah di Indonesia satu tadi tentang food balance saja mereka nggak tahu ya kan. Dan juga orang Indonesia lebih kelatah, katanya sehat ya dia makan kan, katanya yang penting katanya kan. Di Indonesia yang penting strategi marketing branding bagus, palsu pun laku kok. Iya kan Ci, di Indonesia kan kayak gitu kan. Makanya ini yang menjadi salah satu tantangan kita juga, adanya produk palsu yang beredar. Dia itu sebenarnya adalah nasi putih instan yang di label konnyaku ataupun konjac rice dan shirataki. Ya kalau begitu kita cek sebenarnya ya kalorinya tinggi banget. Yang katanya satu saset gitu kan, kebanyakan SPG yang saya tahu kan mereka bilangnya ini satu saset cuma 28 kalori. Begitu kita cek kan per 100 gramnya kan malah 187 kalori. Waduh jauh kan. banget, mendingan makan nasi putih beneran. Ya kan, nasi putih paling cuma 130, 150 lah kurang lebih. 150 kan ya. Cuman kalau mereka campaign-nya ini adalah nasi instan, is okay karena kan butuh juga kan. Apalagi kalau di pesawat orang Indonesia kan nggak makanan pesawat kecil-kecil gitu Kak Ci, nggak nendang kan. Jadi kayak tinggal bawa cup minta air panas sih sama pramugarinya kan, jadi kan bisa. Nah itu kan bisa kan. Kalau di China itu traveling rice dibilangnya. Traveling rice, memang beras traveling kan gitu. Jadi ya memang itulah tantangannya kita gitu loh. Akhirnya petani mengeluh, mana nih katanya brandnya viral tapi kok umbi porang nggak dibeli-beli. Waduh, laporannya ujung-ujungan ke kita ya. Aku tuh banyak dapat tuntutan gitu loh Ci. Bukan tuntutan ya, kayak desekan dari petani. Kamu katanya influencer porang, katanya si anak porang, kok kamu nggak bilang yang jujur sih? Waduh, ini kan berat ya, bukan itu kan perusahaan orang lain. Satu, kedua, ketua-ketua asosiasi vegan, asosiasi healthy apa gitu loh Ci. Ini kamu tahu gak ada shirataki yang palsu? Kamu bikin konten dong. Waduh, kok kita yang didesak ya? Iya kan tanggung jawab kamu. Waduh, gede ya. Tanggung jawab kita semuanya. Bebannya berat Ci. Di sini nih mentalnya. Makanya sering-sering ke Bali buat melukat. Iya kan, kurang lebih gitulah. Thank you banget ya udah sharing. Sama-sama, thank you juga. Kita dari tadi belajar IPA ya. Belajar IPA ya hari ini ya. Semoga semuanya tersampaikan dengan baik. Amin. Jadi banyak teman-teman yang mulai aware sama kesehatannya. Betul banget. Kalaupun belum bisa beli shirataki ya jangan banyak-banyak lah makan nasinya ya. Atau enggak beli yang kecil-kecil cuma 8.000 satu pouch 200 gram loh murah. Cobain lah. Sayangi diri lah ya. Sayangi diri sendiri. Kan hidup kita masih panjang kan. Betul. Mungkin pesan terakhir dari Coach Harley si anak porang nih buat teman-teman di rumah yang nonton. Pesan terakhir ya, kalau misalkan mau usaha itu harus lihat-lihat dulu gitu loh. Harus lihat-lihat, belajar market research gitu loh. Jangan tanam asal tanam nanti nggak ada yang beli. Jangan bikin asal bikin nanti nggak ada yang beli. Itu sih di Indonesia gitu aja sih. Sama jangan ikut-ikutan. Katanya sehat, katanya ini, harus benar-benar dicek beneran atau enggak gitu loh. Udah sih dari aku itu aja. Thank you. Thank you.